Halo Tribuners, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Julkarnain. Dalam kesempatan kali ini, saya sedang berada di warung Wadi Om Nun. Warung Wadi Om Nun ini menjual berbagai macam makanan khas Dayak. Pengen tahu makanan apa aja yang dijual di warung ini? Ikutin saya. Perkenalkan, nama saya Fahrianur, umur 34 tahun. Di sini saya sebagai owner kedai Om Nun. Kalau untuk Wadi Om Nun ini kita mulai buka di tahun 2017, tepatnya di tanggal 21 Oktober kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya memutuskan berhenti dari kantor dan istri pun berhenti dari kantor. Terus kita nyari nih ide apa nih buat kelangsungan hidup kan, keluar dari kantor nggak ada penghasilan, terus main-main ke rumah adek ada nyewa rumah di Jalan Karet tuh. Awalnya bukan di sini dulu, di Jalan Karet ada kayak satu space tempat parkiran mobil. Nah, disitulah mulainya awalnya Om Nun dibuka. Jadi mulai dari 4 meja aja. Di 2017 kita setahun di situ, karena terbatas tempat dan parkiran, akhirnya kita survei nih mau pindah kemana lagi nih, karena di sana sudah nggak cover untuk pelanggan, dari segi parkiran pun sulit gitu. Terus kita cari-cari, mau awalnya cari di pinggir jalan besar nih. Kulihat juga di jalan besar di Ruko pun parkiran terbatas. Kebetulan pas silaturahmi ke tempat keluarga di sini ada tanah kosong. Akhirnya kita coba ngomong buat sewa. Akhirnya dikasih, jadi kita buka di sini. Jadi dari segi jalannya Tilung 5. Parkiran luas kan, lebih nyaman lah di sini. Sini 2018 akhir, 2018 akhir sampai tahun sekarang. Kalau untuk bangunan warung sudah seperti ini. Awal-awal buka memang langsung kayak di bom itu, kita langsung rame. Awal buka 2018 tuh, datang COVID, hancur. Hancur kita sampai ngerumahkan 4 karyawan, akhirnya yang kerja cuma berdua sama istri. Terus tahun COVID mulai lagi kita bangkit lagi pelan-pelan gitu. Kalau untuk Wadi sendiri, istilahnya kalau buat saya pribadi bukan makanan yang asing gitu. Jadi ini makanan setiap hari kami di rumah. Karena saya dulu kan lahirnya di Desa Petuk Katimpun tuh. Kalau musim kemarau ikan tuh berlimpah. Ada dua opsi kita nih, buat wadi atau ikan kering. Karena kalau dijual dia jatuh harganya gitu, dan kebanyakan juga. Jadi kalau nggak dibikin wadi ya bikin ikan kering. Jadi untuk wadi ini memang saya bisa bikin gitu. Ya, akhirnya saya coba, dan saya sudah survei juga, coba makan Dayak yang lain. Di sana tuh rata-rata mereka wadi itu bukan makanan utama. Jadi mereka kayak jadi pelengkap aja. Paling ada 1-2 wadi. Kalau di sini kita ada 9 jenis ikan wadi gitu. Kita ada wadi patin, wadi nila, terus ada wadi papuyu, biawan, sapat siam, anakan sapat, terus saluang, wadi riyu, wadi lais, jelawat, malah 10 tuh. Oh, ada 10 ya. Jadi bermacam-macam nih. Jadi kita fokus utamanya di wadi. Nah, kalau untuk wadi saya khusus buat sendiri. Jadi kita bahan baku beli di pasar, dibawa ke sini kita buat sendiri. Karena untuk wadi ini kalau kita buat sendiri kita bisa atur kadar keasinannya. Kan kebanyakan orang nggak mau makan wadi itu karena terlalu asin, terlalu asam. Nah, untuk di Wadi Om Nun kita buat sendiri. Kita atur kadar asinnya, kadar asamnya. Jadi ketika sudah wadi itu semakin lama di suhu ruangan dia akan semakin asam. Nah, di sini kita batasin tingkat keasamannya. Setelah sesuai dengan yang kita inginkan, kita masukin ke dalam lemari es. Jadi nggak terlalu asam, nggak terlalu asin gitu. Sedang lah, bisa diterima untuk semua kalangan, walaupun orang pendatang pun insya Allah bisa makan wadi gitu. Kalau untuk wadi sendiri kita terima juga nih untuk yang mentah, cuman sistemnya kita orang pesan dulu. Harus pesan dulu ya, karena saya membuat wadi di sini sesuai untuk jualan aja. Karena kayak saya bilang tadi, wadi itu kalau semakin lama kita simpan dia semakin asam. Nah, kayak gitu. Rata-rata orang sini pun sukanya wadi yang baru gitu. Di sini saya mencoba, awalnya kan kita memang fokusnya ke makanan khas kuliner Dayak gitu. Tapi di sini kita juga mengcover semua kalangan.
kayak gini nih, kayak untuk orang tua, sebenarnya nih masyarakat atau orang tua nih, kita sedia ada makanan yang juhu-juhu yang berkuah-kuah. Nah kadang orang tua kan kadang minta yang berkuah-kuah bersayur-sayur, kita ada siapkan yang juhu tadi, ada tanak, ada juhu untuk orang-orang tua. Kalau bawa anak-anak pun kita ada kayak lalapan ayam goreng, terus ada ayam geprek. Jadi orang tua, anak-anak, anak muda, pelajar ada di sini bisa di cover semua seleranya gitu. Bahkan kita siapkan juga untuk paket pelajarnya, 18.000 sudah sama minum. Ya kayak gitu. Bisa cocok di semua kalangan. Ya, jadi seandainya datang bertiga ini, orang Dayaknya 2, orang Jawa 1, dia bisa makan penyetan. Ada kita siapkan penyetan juga. Ada yang paket 18.000 itu paket belajar. Jadi mahasiswa cuma bawa uang 18.000 dapat makan dan minum sudah. Kalau untuk kuliner ya saya memang awalnya cuma otodidak belajar, nggak ada istilahnya, nggak ada guru gitu. Paling kita lihat di YouTube, lihat video-video YouTube gitu. Untuk kuliner ini pertama mental sih sebenarnya. Jujur saya 3 tahun pertama tuh istilahnya nggak ada untung gitu, bisa bertahan ya. Bahkan sampai lahir anak pertama tuh saya nggak ada uang buat ngeluarin dari bidannya. Waktu itu cuma bayar 2.800.000 kalau nggak salah. Sampai ajak istri ke rumah sakit, ke bidan, udah lahiran dulu, gampang masalah duit kita pikirin nanti. Saking apa, selalu di awal gitu. Setelah 3 tahun berjalan tuh dia mulai rame. Jadi kayak istilahnya kayak bola salju. Yang penting kita konsisten dan mentalnya kuat-kuat ya gitu. Nah, jadi kedai ini, warung ini dirintis berarti bahkan dari sebelum nikah ya berarti ya? Sebelum nikah. Jadi kita buka usaha 6 bulan atau 5 bulan gitu nikah. Bahkan nikah pun kita nggak ada acara kayak orang. Jadi ada uang, saya ngomong sama istri nih, gimana nih? Ini ada uang kita segini, ini mau pesta atau kita mau bikin usaha? Karena awalnya sana kan sudah penuh nih, sudah sulit nih kita jual di sana. Ada uang segini, ada 2 pilihan. Kita bikin resepsi besar atau kita bangun warung baru. Akhirnya setelah kita ngomong berdua, musyawarah, kita putuskan buat buka warung baru. Kan lumayan nih. Kalau untuk masak tuh awalnya saya dan istri gitu, berdua. Sampai akhirnya sekarang merekrut karyawan. Iya, karyawan. Alhamdulillah ada karyawan. Sekarang berapa karyawan? Kalau karyawan 5 sih, tapi sekarang ada 4 karena 1 orang berhenti. Jadi kita lagi masih nyari lagi, nambah tim lagi. Kalau untuk buka cabang kayaknya masih belum. Kita kan sebenarnya kalau buka cabang sih bukan sekedar mindahin nama kan, tapi kita mengkapi pasta yang ada di sini. Karena saya di sini pun masih banyak perlu perbaikan. Jadi kedepannya kalau emang di sini sudah bagus, insya Allah kita bisa buka cabang gitu. Karena nggak mungkin kan cuma kita pasta nama, kan banyak orang yang hancur kayak gitu kan. Dia cuma ngerasa di sini rame nih, buka cabang baru, rupanya nggak sesuai dengan keinginan, dua-duanya ambruk. Jadi memang di sini bagus dulu, SOP-nya bagus dulu, baru bisa buka cabang. Memang kedepannya ada rencana seperti itu. Kalau untuk Wadi Om Nun ini kita buka dari jam 9 sampai jam 9 malam. Cuman untuk khusus untuk weekend kita buka sampai jam 10. Di hari weekend ya 10 malam. Kita lebih panjang 1 jam lah. Karena orang malam mingguan jalan dulu baru makan gitu. Kalau untuk Wadi itu memang dari ibu ya. Wadi itu memang dari ibu. Dari keluarga lah kalau Wadi. Kalau untuk Juhu ya seperti umumnya orang Dayak bikin lah gitu. Untuk bumbunya kayak gitu. Jadi makan ini yang setiap hari dimakan di rumah lah gitu. Kalau untuk itu ya, kalau sesuai pengalaman saya pribadi, yang pertama siapin mental aja dulu. Mental, konsisten, dan selalu dengerin masukan orang lain. Masukan pelanggan atau dari tim yang lain. Dan mental, saya bilang kayak tadi kan 3 tahun itu belum ada untung. Kalau kurang-kurang mental mungkin saya sudah tutup gitu. Masa di tahun ketiga itu saya dapat tawaran kerja ngajar di PT Dwima. Saya guru tuh. Dapat tawaran ngajar di sana. Saya bilang, "Dah, saya mau tetap di Om Nun." Itu kan mentalnya itu, fokus, mental, konsisten. Bahkan dulu saya sering waktu pindah ke sini pun nggak ada yang yakin gitu. Cuma saya sendiri yakin pindah ke sini. Misalnya kayak tante yang nyewain juga yakin mau pindah ke dalam gang gitu. Sampai sama istri pun saya berantem. Ini modal nih dibuat jualan di dalam gang, kalau rugi gimana? Tapi itu memang mental. Saya memang punya impian besar untuk makanan khas Kalteng nih. Karena kita di Kalteng tuh nggak punya
kayak apa ya, maskot kulinernya. Kalau ke Kasongan ingatnya apa? Durian kan. Kalau ke Jakarta ingatnya apa? Ketopraknya. Terus kalau ke Padang ingat nasi Padangnya. Kalau ke Banjar, Soto Banjar. Kalau ke sini apa? Belum ada kan. Jadi saya punya impian besar buat makanan Dayak nih bisa dikenal kayak orang-orang lain juga. Jadi saya pengen nih, belum ke Palangka kalau belum makan wadi gitu. Karena wadi cuma ada di sini gitu. Cuma ada di Kalimantan Tengah. Jadi pengennya wadi ini diangkat terus. Jadi kayak kita punya maskot kuliner yang dikenal orang luas gitu. Jadi belum ke Palangka, kalau belum makan wadi. Iya. Kalau boleh tahu kakaknya asal mana? Kalau saya dari Medan. Dari mana? Medan. Oh, dari Medan. Iya. Nah, untuk di warung Om Nun ini sendiri baru pertama kali atau udah sering sih Kak? Baru pertama kali. Oke, jadi ini baru pertama kali gitu. Nah, Iya. karena baru pertama kali kayak gimana nih Kak makanannya kayak gitu? Suka nggak Kak? Cocok nggak kayak gitu kan dari Medan nih ya? Ini kan Iya. makanan khas Dayak juga. Iya. Suka aja. Karena makanannya kan baru ya dimasak ya. Jadi masih panas, masih seger gitu. Oke. Kedua tuh menunya juga kayak saya kan tadi pesan potok ya. Iya. Nah, di sana juga ada sambal kecombrang tuh. Di sana bilangnya kecombrang atau kincong kan. Nah, ada juga di sini. Gitu ya. Ingat di sana juga Iya. ya. Oke. Jadi tadi pesannya apa aja nih yang jadi menu favoritnya nih kayak gitu? Tadi aku pesannya sih nasi putih pakai ayam goreng. Kebetulan lagi pengen makan ayam. Biasanya suka ikan sih, cuma lagi pengen makan ayam tadi. Nama saya Lijo Ulfa. Asalnya emang dari Kalteng. Oke, berarti memang asli dari Kalteng nih Kak. Betul. Untuk di warung Wadi Om Nun ini baru pertama kali atau udah sering sih Kak? Udah sering sih sebenarnya. Oke, udah sering banget berarti ya. Iya. Gitu. Oke, kalau udah sering biasa menu favoritnya apa sih Kak yang makan di sini gitu? Kalau menu favorit kita di sini the bestnya memang wadi sih. Ya, karena Sama ini, sama apa? sambal ya. Sambalnya kandas mangga. Terus ada cacapannya juga. Terus yang the best lagi itu ada itu mandai. Oh, Mandai goreng itu pedas-pedas, wah sedap dah. Gitu. Ini kayak makanan ini ya, makanan rumahan banget ya. Betul. Jadi kan serasa kita ini seperti di rumah sendiri kan. Ya. Nggak perlu ini lagi. Boleh deh Kak diceritain kayak gimana sih kalau menurut Kakak wadinya kayak gitu? Kalau wadinya enak. Biasa kan wadi itu agak sedikit bau-bau kan. Tapi di sini enggak. Wadinya emang berasa seperti ikan segar aja gitu. Emang di sini kan ikan segar difermentasi jadi bentukan wadi gitu kan. Biasa wadi apa sih Kak yang sering dipesan kayak gitu? Kan Wadi, banyak tuh wadinya. wadi patin sih yang the bestnya di sini. Patinnya ya? paling Patin. enak ya? Karena itu kan banyak dagingnya juga. Iya. Iya. Rasanya nggak yang terlalu asin juga atau Iya. Tapi cocok ya. Cocok itu. Oke. Nah kalau dari harga dan juga pelayanan di sini menurut Kakak sendiri kayak gimana sih Kak? Kalau harga sih standar mahasiswa aja sih sebenarnya. Iya. Untuk kita yang pegawai sih ya. Iya. Jadi cocok aja, apalagi untuk tanggal tua kan. Pas banget itu. Pas banget itu. Kalau pelayanan memuaskan. Cepat juga kan. Karena kita pesan langsung dibikin, langsung ini kan disajikan seperti itu.